Guys, ya ampun, sorry aku telat. Udah lama banget kita gak ketemu, apa kabar? Baik, kalian gimana? Kangen deh. Gue sih gini-gini aja. Dulu ya Nyoh, lagi bunting lagi dia. Hah? Serius? Luna boleh pegang nggak? Boleh kok. Selamat ya Juliet. Nendang dong, jagoan ini kayaknya. Perasaan lo bunting mulu, tokcer bener si Snow. Kamu masih kerja di Arkadia, Luna? Iya nih, aku baru balik dinas, langsung berangkat ke sini. Wih, tas lo bagus banget lo Luna, pasti mahal ya? Oh, ini Luna nabung-nabung tahu. Baru segitu doang aja udah bangga. Sombong banget sih kamu, Luna. Ah elah, kayak lo sanggup beli aja. Enak aja, bukan Mimi gak mampu beli. Cuma Mimi tuh gak suka sama tas yang ala-ala cewek gitu. Kalian kan tahu dari dulu selera Mimi tuh yang kayak cowok banget. Kalau yang menye-menye gitu sih, sorry, Mimi gak level. Siapa yang undang siluman ubur-ubur sih? Gak tahu. Amit-amit cabang bayi. Kamu lagi sibuk apa sekarang, Juliet? Aku cuma sibuk ngurusin anak di rumah, Luna. Soalnya si kembar Elliot sama Cello itu masih nakal banget tingkahnya. Makanya, kamu tuh harusnya menikmati masa muda. Bukannya nikah cepet-cepet. Kenapa? Takut gak laku ya? Jangan sampai tumbuh sebelum pakai botol sirop ya. Sabar, Tifa, sabar. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu, kalian tambah payah ya. Luna cuma jadi budak kantoran. Juliet jadi pembantu di rumah sendiri. Terus kamu, Tifa, aku denger tadi kamu gini-gini aja. Berarti kamu gak kerja dong jadi beban keluarga. Apa cuma Mimi ya satu-satunya yang berhasil sukses menjadi orang hebat? Oh, emangnya jadi pelakor itu hebat ya? Baru tahu. Kamu itu alih di simpanan pejabat Pertamingkem yang kena kasus korupsi sampai 1 kuadriliun kan? Kalian tuh jangan fitnah ya. 1 kuadriliun? Maunya banyak uga. Kalau dibeliin somai dapat berapa ya? Terus siapa bilang Tifa pengangguran? Dia berhasil ngejar mimpi aja di konten kreator loh. Abah iya, palingnya ecek-ecek. Nih, kamu lihat sendiri. Gak mungkin. Wah, kotak pensil My Melody baru ya, Ais? Iya dong, ini tuh canggih banget loh, pakai password dan banyak tombolnya. Wah, Cia mau lihat boleh nggak? Nggak boleh, nanti rusak. Orang miskin kayak lo mana mampu ganti kotak pensil semahal ini. Cello juga punya, tapi gambarnya Kulomi. Wah, kamu beli di mall kan? Iya, kemarin Cello nemenin mama soalnya. Aku juga, kayaknya kita beli toko yang sama deh, nanti kita jalan bareng yuk. Cia mau ikut boleh nggak? Nggak boleh, ini tuh khusus anak-anak sultan aja. Lagian, orang miskin kayak lo tuh kamu bisa beli apa? Paling cuma lihat-lihat doang. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih, Ais? Soalnya akhirnya Cello nggak bisa. Cello udah janji jajan takjil duluan sama Kia. Cello. Ya udah, kapan-kapan ya, Resti. Baik anak-anak, keluarkan alat mewarnai kalian. Aku bawa krayon 24 warna. Ini tuh merek terkenal loh. Pensil warna Cia warisan dari kakak sepupu. Udah pendek dan warnanya nggak lengkap. Soalnya pada hilang. Kamu bawa apa, Cello? Cello cuma bawa spidol, Cia. Itu kan sepeda 80 warna. Kemarin pas sepeda ke mama nggak dibolehin, katanya terlalu mahal. Ternyata kamu yang beli. Nanti bawa sekarang main ke rumah aku yuk. Wah, rumah kamu pasti bagus ya, Ais? Iya dong, sekarang kan aku anak sultan. Rumahku tuh segede istana, tahu? Ih, gak sabar deh pulang sekolah. Penasaran, Cia? Bentar, siapa yang bilang lo boleh ke rumah gue? Rumah gue itu nggak ada orang miskin. Nanti kesannya kotor lagi. Lo tuh nggak diajak. Soalnya Ais, hari ini Cello nggak bisa. Mama Cello mau ngadain pesta bukbal di rumah. Wow, pasti yang masak chef hotel bintang 7 ya, Cello? Nih Cia, undangannya jangan nggak datang ya. Cello. Punya aku mana, Cello? Lo tuh nggak diajak. Iya, tahu aja. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan band. Bosan banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Nyampe di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang, dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini bener-bener heboh sampai polisi ikut turun tangan. Tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang? Oh
ya Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Ah, suara lu kenapa ya Juliet? Harusnya aku yang nanya Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vocal rest, jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu Tifa. Bilang aja kamu cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan cari perkara deh, gue slapet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis rusak kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya Snow? Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara orang cemong. Ih, Mimi siapa? So, buat kalian yang nanya kenapa suara aku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian nggak percaya ya. Dokternya tuh bilang kalau aku harus vocal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Seperti biasa tiap malam Jumat gue bakal ngundang tamu ke studio buat ceritain pengalaman horor mereka. Selamat malam Juliet. Malam Ceh. Silahkan. Kejadian ini aku alami waktu aku masih kelas 6 SD. Pagi itu hujan, dan cuman kelas aku doang yang masuk, soalnya ada air panas. Pas pulang, karena itu hari terakhir kita sekolah, kita main petak umpet rame-rame. Asik nih. Aku naik ke loteng atas. Itu kayak ruangan rapat guru yang udah lama nggak dipakai. Di sana ada meja panjang bersekat, yang kalau mau masuk ke dalam kolongnya harus jongkok gitu. Aku ngumpet di situ, terus aku tarik kursinya supaya nggak kelihatan. Ngerti. Nggak berapa lama aku dengar ada yang naik. Soalnya tangannya kan dari kayu, jadi bunyi krit gitu. Habis itu aku lihat dari sela kursi ada yang lewat, walaupun cuma kaki doang sih. Dia pakai kaos kaki rendah sama sepatu warna hitam. Aku tahan nafas supaya nggak ketahuan. Tiba-tiba ada yang teriak, "Weh, yang jaga." Terus aku mikir, oh berarti ini teman aku juga nih, mungkin lagi nyari tempat ngumpet. Jadi aku berani keluar. Ya. Tapi pas aku bangun, aku cari, kok nggak ada siapa-siapa. Apa dia udah ngumpet juga kali ya? Aku nggak ambil pusing sih. Terus aku turun cari tempat lain. Terus selesai main kita jajan es, terus kita pulang jalan kaki rame-rame. Tengah jalan aku nanya dong, tadi siapa yang naik ke loteng atas? Siapa? Tapi katanya nggak ada, Ceh. Aku kekeh dong, aku bilang ada kok. Tadi pakai kaos kaki rendah sama sepatu hitam. Terus semua pada refleks lihat ke bawah. Tapi ternyata semuanya pada pakai sendal, Ceh. Aku baru ingat, tadi pagi kan hujan. Jadi semuanya ganti sepatu. Hah? Terus yang kamu lihat itu? Kaki siapa? Nggak tahu, Ceh. Aku kesepian. Aku juga mau ikut main dong. Juliet, lo tahu ini nggak? Dia lagi ngapain sih? Kalau lo lihat itu, mendingan lo cepet-cepet lari deh. Soalnya itu Serbian Dancing Lady. Apaan tuh? Serbian Dancing Lady merupakan urban legend dari negara Serbia. Biasanya dia suka muncul di tengah jalan pada saat malam hari sambil menari tarian tradisional Serbia. Oh, tapi kenapa gue harus kabur? Karena kalau sampai dia ngeliat lo dan mata kalian berdua bertemu, lo cuma punya dua pilihan. Antara lo setuju ikut nari sama dia sampai lo metong lemes, atau lo tolak dan lo lari. Tapi dia bakal ngejar lo dengan pisau di tangannya sampai dapat, dan lo bakal sama dia. Hah? Serem banget. Jadi, sejak berita ini viral, banyak warga Serbia yang melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok ini berkeliaran. Terus? Karena dinilai mulai meresahkan, polisi pun turun tangan untuk mencari Serbian Dancing Lady ini. Tapi, dia tidak pernah ditemukan. Akhirnya, sampai sekarang masih belum jelas siapakah sebenarnya sosok Serbian Dancing Lady ini. Iya. Ada yang bilang kalau dia itu arwah penasaran dari penari Serbia. Tapi, ada juga yang bilang kalau dia itu nenek-nenek dengan gangguan. Duh, ada-ada aja. Tapi aman lah. Itu kan di Serbia. Kita kan di Indonesia. Tapi lo tahu nggak? Ada rumor yang mengatakan alasan Serbian Dancing Lady menghilang dan tidak bisa ditemukan oleh polisi adalah karena dia udah pergi dari negaranya. Berarti dia bisa ada di mana aja dong sekarang. Kamu mamam dulu ya. Jelu itu, mulut kamu kenapa?
Kayaknya ada sesuatu deh di lidah kamu. Coba lihat. Dah, Gak kelihatan kalau secepat itu. Yang bener dong. dah. Udah bercandanya, fokus serius. Kalau sampai itu bahaya gimana? Kalau kamu sampai sakit gimana? Dah. Gak lucu, Celo. Kelihatan gak kok? Gak. Dah. Dah. Udah stop, Celo. Dah. Aku jadi ngeledek. Dah, 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 dah. Mama. Bro, lo tahu gak sih kenapa ya? Cewek itu kalau lagi kangen malah suka nyari ribut. Kayak caper buat ngajak berantem gitu nggak? Maksudnya? Wah, nggak bisa nih. Iya, padahal nih lagi ada ayam gak ada masalah. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, mendadak mereka reo. Gue juga bingung sih. Cewek itu lebih rumit daripada matematika. Belum lagi nyindir pakai quotes galau di story. Terus kalau PMS, ada moodnya. Kalian bilang apa barusan? Tapi jujur penasaran woi. Apa sih alasan cewek begitu? Hai cowok-cowok, buka kuping kalian lebar-lebar. Dengerin nih. Kita ngelakuin itu adalah sebagai bentuk effort kita yang menunjukkan kalau kita tuh benar-benar sayang sama kalian. Sayang kok minta putus sehari 3 kali. Ya suka-suka aku lah. Astaga, lo pacaran atau minum obat bro? Kalian tuh sebagai cowok harusnya bisa lebih peka. Ngertiin apa maunya kita lah. Kan bisa ngomong baik-baik. Nggak bisa. Kenapa? Ya gengsi dong. Dah lah. Pelajaran kita sudah selesai. Kelompok 1 udah tahu mau bawain cerita apa? Snow White, Bu. Ih, aku juga mau dicium Pangeran Snow. Wah, Kalian tahu nggak? Kisah Snow White versi aslinya ternyata berbeda dari dongengnya. serius Bu? Snow White pertama kali ditulis oleh Jacob dan Wilhelm Grimm tahun 1812. Dikisahkan sang ratu iri dengan kecantikan putrinya, sehingga ia memerintahkan pemburu untuk menghabisi serta membawakan bukti padanya. Aduh. Tapi pemburu itu tidak tega dan melepas sang putri. Ia lalu membawakan paru-paru dan hati babi ke hadapan sang ratu. Ratu pun segera melahapnya mentah-mentah. Iuh. Tidak butuh waktu lama bagi ratu untuk mengetahui kalau Snow White masih hidup. Ia lalu memikirkan berbagai cara untuk menghabisinya. Mulai dari memekarkan korset yang sangat ketat, menusukkan sisir, hingga memberikan apel beracun. Parah. Ketujuh kurcaci yang iba merawat Snow White dan meletakkan jasadnya dalam peti kaca di tengah hutan. Terus? Hal itu dilihat seorang pangeran yang kebetulan lewat. Ia lalu kagum dengan kecantikan Snow White dan memohon pada para kurcaci untuk membawanya ke istana. Di tengah perjalanan, kuda pangeran tersandung, mengakibatkan Snow White tersedak dan memuntahkan apel beracun dari tenggorokannya. Jadi bukan karena ciuman ya Snow White bisa hidup kembali? Mereka pun saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Tak lupa Snow White mengundang ibunya. Memang baik hati ya. Tapi saat pesta berlangsung, Snow White memaksa sang ratu untuk menari, menggunakan sepatu besi yang sudah dibakar oleh bara api panas. Ratu kemudian menari dengan sangat tersiksa. Teriakannya menggema ke seluruh penjuru ruangan. Namun Snow White hanya menonton sambil tertawa. Sampai akhirnya sang ratu berhenti untuk menghembuskan nafas terakhirnya. Ternyata gelap banget. Papa kan kaya. Beliin Elliot mobil sport dong. Celo juga mau mobil yang ngeng itu, Pak. Boleh, tapi Papa cuma bakal beli satu mobil aja buat siapapun di antara kalian yang berhasil mengeja merek mobilnya duluan. Oke, kita switch Celo buat tentuin urutan. Batu, gunting. Kertas. Celo menang. Nye. Loh, kamu kalah, Celo. Kertas sama batu, menang kertas lah. Iya, apaan sih Koko? Kan batu sama kertas lebih berat batu. Kalau kertas ditimpa sama batu, nggak bisa gerak loh. Gak gitu konsepnya, Celo. Kertas itu bisa membungkus batu. Makanya, kertaslah yang menang melawan batu. Siapa yang tentuin? Siapa yang bikin pelaturan kayak begitu? Udah dari zaman Majapahit, Celo. Iya, ya udah deh. Celo ngalah, Koko duluan. Aku mau Ferrari, Pak. Boleh, silakan kamu aja. F-E-R-A-R-I. Salah. Celo, Pak, Celo. Celo mau Lamborghini. Kecil. Gimana coba Celo ejanya? L-A-M-B-O-R-G-I-N-I. Salah. Elliot mau mobil Bapak aja deh, Porsche. Ambil. Kalau kamu bisa ejanya. P-O-R-S-H. Salah. Kan ada mobil itu. Si. Celo, kenapa kamu senyum-senyum kayak gitu? Soalnya, Celo pasti dapat kok. Hah, kamu itu masih TK. Kok dong udah SD? Emangnya kamu mau minta mobil apa, Celo? BMW. Aselulu. Pinter juga nih bocil.